Ketuhanan itu adalah ilmu kerohanian. Jadi ini saya punya buku terkait dengan ilmu-ilmu hidayah, kalam-kalam hidayah yang saya bukukan di sini. Ini pernah saya jual, tapi sekarang habis stoknya, saya tidak jual lagi, saya tidak cetak lagi. Meskipun ada yang datang untuk saya tidak cetak lagi karena mau saya simpan sebagai arsip saja ini untuk kami kembangkan. Di sini terkait dengan ilmu hidayah nih, ilmu hidayah, belajar ilmu hidayah. Jadi banyak hal ini tentang kaitan dengan ilmu hidayah. Jadi berkaitan dengan ketuhanan itu bukan ilmu pikiran. Ilmu ketuhanan yang murni itu adalah ilmu hidayah. Ya, ilmu di pikiran oke, boleh mengkaji, tidak apa-apa. Tetapi yang sebenar-benar kajian itu adalah kajian tentang diri kita, kajian yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus dikaji, karena kajian diri itu adalah kajian yang hakikat, yang nur. Dia adalah wasilah jalan kita kepada Tuhan. Dia adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan carilah wasilah untuk mendekat kepadaku. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jasmani, kita memiliki roh. Ketika roh ini menyatu dengan jasmani atau disematkan ke jasmani, namanya jiwa. Ketika sudah berada, roh ini berada menjadi jiwa, itu jiwa itu sudah liar karena sudah terkena dengan kehidupan duniawi. Ada kenikmatan-kenikmatan duniawi, sehingga jiwa ini kadang-kadang sudah melupakan daripada nurani, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Ini nurani dan rabbani ini terhubung. Jiwa ini yang kadang-kadang melupakan asal kejadiannya. Jadi jasmani, rohani, nurani, rabbani, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ini yang harus yang dipahami. Meskipun kajiannya itu sebenarnya agak ruwet, tetapi saya singkatkan saja supaya umat-umat tidak bingung di dalam mengkaji diri. Jadi jasmani, rohani ketika disematkan ke dalam jasad makanya disebut jiwa. Jiwa ini sudah liar. Makanya dipanggillah itu, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhanmu beserta hati. Hati yang dimaksud ini hati nur. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu beserta hati yang ridho dan diridhoi. Ini kembali ke Tuhan. Ini jiwa yang tenang. Ini jiwa yang tenang. Nah, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Itulah, itu simpelnya, singkatnya. Jadi agama itu, ketuhanan itu jangan diruwet-ruwetkan dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah bahasa tinggi. Sahirnya Muhammad, awal Muhammad apa, sahirnya Muhammad apa, batinnya Muhammad apa, awal dari Muhammad itu apa, akhir dari Muhammad itu apa, sahir dari Muhammad itu apa, batinnya Muhammad itu apa. Ini malah mengkaji itu pun salah kaprah. Salah kaprah. Dia tidak memahami awal Muhammad itu apa. Berbicara yang tidak-tidak, mau disoroti juga palingan bertengkar. Awal Muhammad, sahir Muhammad, akhir Muhammad, batin Muhammad itu apa? Awal Muhammad kan nur. Awal aku ciptakan adalah cahaya nabimu. Itu kan nur. Sahirnya Muhammad itu kan insan. Itu kan sangat nyata itu. Jadi di situ banyak yang salah kaprah, malah salah awal Muhammad adalah apa tuh yang di penceramah ma'rifat itu yang banyak puji-puji itu. Sebenarnya itu banyak umat itu apa ya istilahnya terjebak di dalam hal-hal kajian-kajian ilmu. Bahkan iblis itu senang kalau pengkaji ma'rifat itu banyak pengikutnya. Makin banyak pengikutnya pengkaji ma'rifat yang menyesatkan umat itu dan dipuja-puja umat itu, makin iblis senang karena tidak perlu lagi menggoda satu-satu dan menyesatkan satu-satu. Cukup mereka puja yang pengkaji ma'rifat ini yang menyesatkan umat dari segi tauhid. Dia kumpulkan semua umat puji ini share berbagai anunya. Maka umat-umat pun berkumpul di situ. Dan pada akhirnya nanti akan terjadi seperti yang dikatakan Rasulullah, bahwa umat-umat itu bagai air hujan yang jatuh, yang terjun ke neraka.
Nah, sementara orang-orang yang hakikat itu jarang pengikutnya, karena pasti iblis menghalangi, pasti iblis menghalangi. Orang-orang yang hakikat yang sebenar-benarnya itu sepi pengikutnya. Kenapa seperti itu? Karena iblis halangi. Tetapi orang-orang yang pengkaji ma'rifat itu, yang betul-betul menyesatkan umat itu, iblis senang. Kaji, share, berbagai macam puji saja. Inilah ahli ma'rifat, inilah ahli tasawuf, inilah membawa selamat. Itu disenangi iblis. Orang kumpul semua. Pada akhirnya mereka membawa terjun umat-umat bagai air hujan yang jatuh dari langit. Dan itu nyata itu. Seperti itu. Mereka dipuja di dunia ini, tetapi di akhirat nanti itu mereka diseret dan bahkan diludahi sama para pengikut-pengikutnya yang ikut semula kepadanya. Bahwa mereka telah menipuku ya Allah di dunia. Mereka telah menipuku sehingga berilah mereka hukuman yang jauh lebih dari aku. Jadi seperti itu, hati-hatilah umat ini. Jangan karena kamu memandang orang secara sahir sedikit pengikutnya itu tidak benar. Iblis suka itu, bahwa ini sedikit pengikutnya berarti sedikit yang selamat. Tetapi ketika orang-orang dipandang ini ahli hakikat lah, ahli ma'rifat lah, dikumpulkan sama iblis, bahkan digoda, ikuti semua seperti itu, maka dia akan terjun ke sana, diterjungkan ke jurang neraka. Jadi ini bukan cerita, akan seperti itu yang terjadi. Itu berkaitan dengan itu, jadi umat ini mesti hati-hati. Yang pengikut-pengikut ini ketika ditanya apa yang kau dapat dari berguru di situ, pokoknya hebat lah, ilmunya sangat tinggi. Iya, saya tanya apa yang kau dapat, apakah keimananmu meningkat atau ilmumu yang kau dapat, atau ada yang berbekas ilmu di situ yang kau dapat. Pokoknya hebat, tidak ada alasan apapun yang membuat argumentasinya kita yakin bahwa itu benar. Itu seperti itu, bahwa ulama ulama jahat di akhir zaman ini bukan dari kalangan syariat. Syariat tetap menegakkan syariat. Ulama dari kalangan akhir zaman ini ulama dari kalangan tasawuf yang berbicara yang tidak terhadap Allah. Mereka mengatakan ini dari kitab Allah. Mereka mengatakan bahwa ini dari Allah. Itu cerminan daripada surah Al-Imran ayat 78. Mereka berdusta tentang Allah, seolah-olah mereka mewakili Tuhan berbicara tentang ilmu ketuhanan, padahal mereka membuat dusta sendiri terhadap Allah. Allah menegur mereka mengatakan sebagaimana ahli kitab itu, seolah-olah dari kitab. Surah Al-Imran 78, buka aja itu.